ya kita sepakat untuk mendukung dia. Tapi saya mau katakan bahwa sebenarnya terlepas dari apakah ini akan salah dibuktikan di pengadilan, tapi sebenarnya sikap atau tindakan yang seperti yang dilakukan oleh Patrice Smith ini itu sesuatu yang penting bagi kekristenan, ya. Karena begitu era medsos ini muncul, ya, sebelumnya saya yakin juga ada terlalu banyak penyesatan yang beredar, tapi hanya disampaikan di mimbar-mimbar sendiri, di gereja sendiri, ya. Jadi tidak ada orang tahu, tapi dengan adanya medsos, semua orang dengan pikirannya, dengan doktrinnya, dengan ajarannya masuk, maka medsos itu menjadi arena pertempuran. Betul seperti Pak Budi tadi bilang, ya. Arena pertempuran antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara kebenaran dan kesesatan, semua bercampur. Dan kita tahu juga, ya, Matius 7 ayat 15 bicara soal nabi palsu yang menyamar seperti domba, itu padahal serigala, artinya bahwa memang lebih menonjol kedombaannya daripada keserigalaannya. Juga di 2 Korintus, Paulus bicara soal ada rasul-rasul palsu yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Nah, maka kalau kita lihat bahwa penyamaran itu pasti harus lebih mirip dengan asli. Kalau uang asli 100.000 warna merah, hanya orang gila yang bikin uang palsu 100.000 warna hijau, ya. Mesti ukurannya sama, warnanya sama, ketebalannya sama, fontnya sama, gambarnya sama. Hanya orang-orang yang terlatih yang bisa tahu deteksi dengan cepat ini palsu, ya, ini uang palsu. Nah, karena itulah maka kalau sangat mirip seperti itu dan berapa banyak orang Kristen ada di YouTube, ada di Facebook dan medsos yang lain. Nah, kalau tidak ada orang-orang yang berani menyuarakan sesuatu yang dianggap benar terhadap sesuatu yang dianggap sebagai kesesatan, itu kan perlu dibuktikan lagi. Tetapi kalau tidak ada orang seperti itu, maka kekristenan berada dalam keadaan bahaya, ya. Jadi apakah Patrice itu benar atau tidak di pengadilan itu urusan lain, ya. Tapi bahwa saya berpikir dari pikiran Patrice sendiri bahwa ini sesat atau ini melenceng dari firman, maka sudah tepat dia harus melakukan itu. Karena kalau dia tidak melakukan semacam itu, berapa banyak orang Kristen yang bisa tertipu dari apa yang dikira benar. Saya tidak mengatakan Andy Simon benar atau tidak benar, sesat atau tidak, tidak. Tapi minimal dalam pikirannya Patrice Smith seperti itu, lalu dia mau melakukan hal itu supaya bisa menolong atau mencegah orang lain. Minimal orang tidak langsung percaya, karena toh kalau sekedar hanya mujizat saja yang diandalkan, nabi-nabi palsu juga bikin mujizat, rasul-rasul palsu bikin mujizat, ya. Jampi-jampi Mesir juga bisa bikin mujizat. Maka kebenaran itu tidak hanya bisa dilihat hanya sekedar mujizat. Lagi-lagi ini tidak bicarakan soal Andy Simon itu sesat atau tidak, benar atau tidak, tapi ini adalah dari pikiran Patrice Smith sendiri, ya. Nah, terus terang kita berusaha supaya jangan sampai ini terus maju ke pengadilan. Begitu saya tahu informasi dari Patrice, saya hubungi teman-teman saya yang pendeta-pendeta yang punya kedudukan dalam organisasi-organisasi gereja di Balikpapan, tapi negosiasinya gagal. Andy Simon tetap mau maju. Lalu saya ingat bahwa Pak Gilbert Lumoindong itu kenal dengan Andy Simon. Begitu saya telepon Pak Gilbert, ya, Pak Gilbert bilang, ya itu kenal, karena nanti dia upayakan nomornya, karena sempat Pak Gilbert ke sana jalan-jalan keliling itu ditemani oleh Andy Simon juga. Pak Gilbert sudah ngomong juga, tapi Andy Simon tetap akan maju dalam pengadilan. Saya teringat lagi, pimpinan gerejanya Pak Andy Simon itu kan YHS. Saya tahu pimpinannya YHS pusat, Pak Yusat. Lalu saya minta Pak Yusat untuk hubungi, ya. Tapi ya jawabannya sama, dia tetap memilih untuk maju, ya. Soal mengampuni, pester mengampuni, ya. Tapi kalau soal pengadilan, jalan terus. Ya sudah. Kalau memang sudah begitu, ya kita tidak punya pilihan yang lain selain memberikan dukungan seperti yang tadi dibilang oleh Pak Budi. Nah, saya juga hanya mau share saja bahwa tadi Pak Budi sudah sempat singgung, ya. Tapi ada ayat yang menarik, ya, bahwa ketika jemaat Filipi memberikan dukungan kepada Paulus,
ketika Paulus ada di dalam penjara, ya, dia bilang, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Saya pikir-pikir, coba saudara lihat ya, sampai pemberian Filipi sampai bikin Paulus rasa berkelimpahan tuh memangnya berapa banyak sih yang bisa diberikan oleh jemaat Filipi? Jemaat Filipi ini ada di wilayah Makedonia, dan di 2 Korintus Paulus bicara bahwa jemaat Makedonia itu sangat miskin. Hanya mereka kaya dalam kemurahan. Kalau mereka sangat miskin, pasti pemberiannya juga sangat sedikit. Tapi biarpun pemberian itu sangat sedikit, ternyata itu bisa dianggap oleh Paulus sebagai kelimpahan, sampai dia berkelimpahan. Bukan berarti pasti Paulus kaya raya, atau mereka memberi sampai Paulus kaya raya, tidak. Tapi standar Paulus itu, dengan standarnya Paulus, sedikit itu membuat itu sudah dianggap Paulus sebagai berlimpah. Nah, itulah sebabnya saya ingin mendorong bahwa mungkin kita berpikir bahwa apalah artinya 10.000 dari saya, 15.000, 50.000 dari saya. Tapi dalam perjuangan seperti ini, semua itu penting. Dan Paulus bilang pada waktu jemaat Filipi menolong dia, mengirim uang bagi dia bilang, kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, marilah saudara seiman kita sedang mengalami kesusahan. Mari kita ambil sebagian dari kesusahannya. Ya, nah itu saja motivasi saya, dorongan saya, dan kembali kepada yang tadi di akhir Pak Budi sudah berikan, ya, nomor-nomor rekening yang ada di sana. Mari kita dukung apa yang sedang dihadapi oleh Patrick Smith melalui dukungan keuangan sesuai kerelaan kita. Terima kasih Pak, Tuhan berkati.